tentang loka karya kegiatan kedua kita pada hari ini. Jadi dia sudah menyampaikan bahwa loka karya itu cukup menarik. Perbaikannya untuk ke depan hanya masalah kenyamanan karena kita lebih menikmati dan lebih fokus. Kemudian kita masuk kepada pendampingan 3, dimana pendampingan 3 ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus dia jelaskan. Mudah-mudahan ini bisa kita jadikan acuan untuk perbaikan atau untuk menambah poin. Pertama, Bapak ingin menanyakan pada poin 3 ini, poin 4 ini ada yang berkaitan dengan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir atau selama dia melakukan sebelum pendampingan 2 atau berakhir pada hari ini. Apa-apa saja yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, itu yang pertama. Kemudian jelaskan sedikit tentang hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir. Jadi apa kegiatannya, apa capaiannya, termasuk mungkin kalau Bu Lia ingin menjelaskan tentang modul 1 yang berkaitan 1-3, silakan. Yang penting apa-apa saja yang Bu Lia perbuat baik 1 bulan maupun selama punya jadi PDP di angkatan ini. Silakan Bu Lia. Baik Pak, terkait dengan modul 2 ini Pak, modul 2.1 itu kan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu sudah pernah saya cobakan, cuma tidak terlalu sering dicobakan Pak, mungkin karena ini sudah akhir semester, jadi ada beberapa target yang harus diselesaikan ya Pak. Ya. Jadi cuma mencobakan saja RPP yang sudah dibuat kemarin. Kemudian tentang pembelajaran sosial emosional ini juga sudah dicobakan kemarin di anak-anak Pak. Bagaimana anak-anak ini bisa mengenal temannya. Walaupun sudah 6 tahun dia berteman dengan teman sekelasnya ini, tapi belum pernah katanya menyampaikan rasa terima kasih atau pujian terhadap temannya. Jadi waktu itu saya adakan kegiatan refleksi bersama anak-anak, itu menulis surat buat teman terdekatnya Pak, teman yang mereka anggap memberi kesan baik, memberi pertolongan atau segala macam, yang pokoknya teman yang mereka sukai. Di kegiatan itu ternyata ada juga ternyata memang menguras emosi anak-anak. Banyak, ada beberapa orang siswa yang sambil nangis membacakan surat buat teman sekelasnya Pak. Ternyata kegiatan seperti itu juga bisa mengeluarkan emosi anak-anak, mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Bu ya. Tadi pertanyaan sudah bisa kita pahami. Pak ingin sedikit berputar tentang di situ, terletak pada RPP diferensiasi. Ini sebagaimana yang Buya sampaikan, RPP ini kan termasuk RPP yang harus diterapkan ya. Harus diterapkan dengan semua guru nanti. Yang berbeda dengan RPP. Apa kira-kira RPP diferensiasi itu menurut Buya atau menurut opsi Buya lagi? RPP yang sudah pernah dibuat kemarin Pak itu ya memang ada perbedaan sedikit dengan RPP yang biasa kita buat. Di RPP diferensiasi ini terdapat ada yang namanya konten, proses, kemudian tindak lanjut yang berbeda dituliskan di tujuan, kemudian di kegiatan itu bagaimana perbedaan kita memberi media untuk anak-anak Pak. Nah, di situ yang dibedakan kemarin. Oke, berarti RPP diferensiasi itu RPP yang cukup unik daripada RPP yang lain. Di sana ada 3 konten. Konten yang ada 3 dimensi, 3 opsi. Pertama konten, yang kedua proses, yang ketiga kalau nggak salah Bapak itu tindak lanjut. Nah,
semuanya wajib tergambar di RPP diferensiasi. Kemudian pertanyaan Bapak, RPP diferensiasi itu di bawahnya kan ada referensi. RPP ini sudah Ibu Dia cobakan nggak atau secara apa sudah Ibu Dia simulasikan? Secara garis besar saja mencobakannya Pak. Waktu itu memang sudah pernah dicobakan seperti memberikan media yang berbeda buat anak, seperti itu saja dulu yang sedetail yang di RPP ini tidak terlalu detail gitu, karena waktu itu ini materinya sudah lewat. Jadi ada RPP ini yang saya ambil kegiatan intinya gitu. Nah, dari kegiatan inti RPP ini apa kira-kira yang langkah bisa membedakan dengan RPP lain? Apa contohnya? Kalau biasanya Pak, misalnya dalam penugasan, kalau di penugasan biasanya misalnya ada membuat untuk misalnya membuat poster gitu Pak. Kalau yang di RPP berdiferensiasi ini dibebaskan anak itu membuat posternya itu dengan dengan kemampuan yang dia sukai. Boleh melalui gambar, tidak harus gambar, tapi kalau dia malas buat gambar boleh dengan hanya tulisan. Bapak sudah paham, berarti disesuaikan dengan minat. Ya sesuai anak. Dengan minatnya gitu. Jadi makanya anak itu dikelompokkan. Ya. Dikelompokkan kalau dia ingin melakukan presentasi dengan bahasa silakan. Ya. Produk yang dibuatnya kan gitu. Ya. Produk ya. Kalau tidak salah Pak ada konten proses produk. Bukan tidak lanjut. Produk. Nah, produk yang dibuatnya itulah yang harus kita bedakan dia menyampaikan pendapatnya. Kalau dulu kan semuanya buat harus sama. Harus sama. Kalau sekarang tidak, mungkin itu. Mungkin Mulia sudah paham tentang yang jelas teorinya dulu. Teorinya kita sudah paham tentang beda RPP diferensiasi dengan RPP yang selama ini kita buat. Nah, perbedaan itu di situ lagi. Apabila kita melaksanakan sebuah produk, kita anak disilakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya, minatnya untuk menyampaikan melalui gambar silakan, poster silakan, presentasi silakan, dan lain-lain. Makanya anak harus dikelompokkan. Kalau dulu kan, kalau seperti ini kelompok anak-anak itu harus kita sesuaikan dengan bakatnya. Dulu kan kita kan sering menganggap anak yang pintar kadang-kadang sama-sama pintar. Gitu. Oke Bu Ria, tuh barangkali proses perjalanan memang yang penting dia paham tentang RPP. Kalau masalah perjalanan itu tergantung dari target karena sekarang kita sudah di akhir semester, tentu untuk menyampaikan RPP ini karena tentu agak terhambat. Namun demikian nanti kita kan sudah belajar di semester 2 karena RPP ini juga harus kita laksanakan. Yang dulu kan yang penting kan sudah diupload sebagai tugas kan sudah kan RPP. Setidaknya ilmunya itu sudah dapat paham apa yang perbedaan diferensiasi gitu. Tapi kalau bisa diterapkan Bu, jangan sekedar paham. Itu yang paling Bapak tekankan di RPP ini. Karena di RPP inilah RPP karena kita menganggap anak yang di dalam itu mana tahu ada anak yang berkebutuhan khusus atau yang sering disebut dengan inklusif. Karena anak inklusif itu bukan harus dia berada di SDLB, tapi bisa saja anak inklusif itu mungkin dia target kecerdasannya agak rendah daripada teman-temannya. Kalau masalah bisu itu memang di SKB kan. Itu. Jadi inklusif itu harus kita samakan haknya dengan anak-anak yang lain. Intinya kan itu diferensiasi itu. Ya. Kemudian Bapak mengucapkan apresiasi yang cukup tinggi terhadap dia karena mungkin kalau tugas-tugas tinggal dia yang membantu. Kalau yang 2.3 cuma tinggal aksi nyata Pak. Tadi malam sudah dikirim yang koneksi antar materi sudah selesai semua, tinggal aksi nyata
melakukan coaching dengan rekan sejawat. Sudah diancam, Belum. ada rencana teman yang akan dilakukan. Sudah, cuma mungkin dibuatkan skenario nya dulu Pak. Diajarkan dulu ke teman. Kira-kira kapan ini Budia melakukan ini? Karena sekarang kan kita dalam keadaan ujian sekarang. Iya. Kalau lihat budgetnya masih lama bulan Maret Pak, mungkin kalau bisa dikerjakan di menjelang libur. Kalau tidak sesudah libur pas menjelang libur Bapak ingin minta nanti Budia seperti ini ya. Ini sama Bapak ya. Oke, terima kasih Budia. Mudah-mudahan ini akan terwujud dengan sebaik-baiknya. Yang penting Budia ada tetap semangat. Kemudian Budia, kita masuk ke bagian inti daripada percakapan kita pada hari ini, yang mana tadi Budia sudah membicarakan masalah RPP, kemudian ada yang perlu Bapak tanyakan masalah emosional ini sedikit tentang tadi kan Budia modul 2 ini ada 2.1 itu berapa? Kalau yang emosional 2.2. 2.2 ya, 2.2 kalau yang emosional. Nah, emosional ini apakah emosional anak saja kah yang perlu kita kendalikan atau emosi guru juga? Dua-duanya Pak. Dua-duanya. Apa contohnya kalau di guru? Kalau di guru Pak, ya itu kalau di guru mungkin itu mengurangi marah-marah dulu Pak. Mengurangi marah-marah kalau ada anak yang melakukan kesalahan atau yang berkata-kata kurang pantas, biasanya dulu kan kita marah gitu Pak. Kalau sekarang mungkin lebih diajak dengan pendekatan anak-anaknya Pak. Emosional ya. Emosionalnya. Ada nggak kaitannya dengan budaya positif? Ada. Apa contohnya? Yang kalau dengan budaya positif ya Pak, dengan budaya positif yang diajarkan yang diterapkan ke anak ya Pak, misalnya dari awal kan misalnya. Dulu, coba contoh dulu. Budaya positif itu apa contohnya? Budaya positif yang sudah diterapkan ya Pak ya. Yang pertama itu mengajarkan anak ini setiap pagi untuk bersalaman dengan gurunya Pak. Biasanya kan anak-anak ini cuek kalau gurunya datang atau gurunya yang datang lebih dulu dia cuek pada gurunya. Sekarang diajarkan bagaimana dia setiap pagi bersalaman dengan gurunya. Kemudian memberi motivasi setiap pagi, kadang-kadang dengan video bagaimana perilaku anak sekolah itu yang sebetulnya seperti apa gitu. Kemudian mengajarkan pokoknya apa hubungannya dengan emosional? Misalnya contohnya, apa hubungannya? Kalau kita kaitkan itu dengan emosional ini gimana? Praktek nyatanya kira-kira seperti apa? Kalau yang dulu ya Pak, banyak anak-anak ini kan yang banyak yang melanggar peraturan sekolah. Yang sederhana saja contohnya di pakaian atau di seragam sekolahnya. Itu dari pagi-pagi biasanya anak-anak itu udah keluar bajunya tuh Pak. Kalau sebagai guru kita kan tidak nyaman melihatnya kan Pak, seharusnya bajunya dimasukkan. Kalau dulu mungkin secara emosi masukkan bajunya dengan marah. Kalau sekarang tidak. Dalam seminggu kita perhatikan dulu Pak, ditegur kan masukkan baju, besok diulang lagi, jam istirahat dikeluarkan lagi, besok diulang lagi. Pas sudah seminggu diperhatikan baru dipanggil Pak. Sudah dipanggil cuma diadakan tanya jawab saja Pak, tidak bajunya harus dimasukkan, tidak itu. Boleh tidak yang seperti itu? Sesuai tidak dengan peraturan sekolah kita? Sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Nah, sudah itu saya cobakan saja Pak, saya kasih kertas kosong itu. Ini ada kertas, terserah mau nulis apa. Terus dia tulis di situ tanpa ada yang nyuruh apa segala. Maaf ya Bu, saya hari ini melakukan kesalahan dengan tidak mematuhi peraturan sekolah. Saya janji tidak akan mengulangi kembali. Cuma sekedar perkataan yang tidak ada emosi, anak-anak itu ternyata mau berubah juga. Berarti kelembutan dan rasa sayang. Karena kita juga tidak luput dari kesalahan. Ini nyoba pulang kawat itu artinya dia dipulangkan karena kita manusia juga tidak luput dari kesalahan. Makanya tapi kesalahan itu tidak harus berulang-ulang. Oke Budia, berarti Budia sudah paham bagaimana mengaitkan antara emosional ini dengan budaya-budaya positif yang harus kita lakukan. Termasuk nanti juga emosional kepada anak sesama.
Ya itu Pak, bahasanya. kan ada anak-anak yang suka membuli temannya Ya, Pak, itu betul. makanya kalau setiap pagi ditanyakan dulu Pak, perasaannya hari ini seperti apa? Ya. Ternyata ada yang sedih. Kenapa sedih? Tadi Wak digunjang deh Bu, Iya. Dek Sianu tuh. Apa sobat digunjang? Nah, dijelaskan dulu, diselesaikan permasalahan baru mulai belajar. Ternyata memang menghambat anak-anak dalam belajar dengan dengan teman-temannya itu diselesaikan. Jadi lebih bagusnya memang persoalan ada bisa kita selesaikan dengan ilmu ini. Ini yang lebih mantap. Banyak perubahan, banyak ilmu yang apa Pak? Mudah-mudahan tetap Ibu dia pertahankan dan bisa Ibu terapkan sepanjang hayat Ibu selaku jadi guru dan bisa berbagi dengan teman-temannya yang ada dimanapun dia lebih berada. Kemudian imbasnya juga ke teman-teman sih Pak. Kalau dulu mungkin teman-teman banyak kan yang ngasih hukuman ke anak-anak itu karena lihat kita sudah pernah ngasih materi budaya positif, sudah sering menyampaikan juga gitu. Kalau bisa hukuman itu alternatif terakhir buat anak gitu kan. Kalau sudah betul-betul dia melebihi batas gitu baru. Nah imbasnya terhadap teman-teman banyak juga teman-teman yang senior-senior itu kan sudah tidak lagi emosi ke anak gitu. Makanya CGP Bapak yang 6 orang ini tetap Bapak sampaikan pesan termasuk ke Turia. Kita nggak perlu banyak cerita sama teman-teman kita mengatakan bahwa kita ini sudah begini. Yang penting aksi nyata kita. Kalau kita sudah beraksi, sudah aksi itu direspon oleh siswa, banyak terjadi perubahan, maka orang-orang ini dia akan mendekat sendiri. Maka dia tujuan aja Turia, aja pasti seperti itu. Makanya guru penggerak ini sebetulnya itu intinya. Ya seperti jam istirahat ini Pak, kalau dengar dari cerita-cerita teman-teman yang lain di sekolah lain Pak, katanya dia sebagai guru penggerak itu kadang terkucilkan dari teman-temannya, dianggap paling hebat atau apa gitu. Nah kalau kami di sekolah ini kalau jam istirahat ya memang bergaul dengan teman-teman, tidak ada membicarakan masalah tugas. Bapak yakin dan percaya dengan sebelum kita memerankan kita di sekolah masing-masing, mungkin akan terpancing guru kita ingin sama-sama dengan kita. Tetapi kalau kita tidak pandai memerankan, kita akan tersisih. Apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan misalnya seperti P2 kemarin kan Pak, mereka antusias ya masuk, dia ngajak temannya gitu, tidak ada yang acara lah itu. Istilahnya lah jauh dari CME, lah jauh dari ketidak kerjasamaan. Alhamdulillah paling mendukung kalau di situ Pak. Oke Bu Dia, terima kasih, cukup bagus. Bapak selaku PP mengucapkan apresiasi yang tinggi dukungan teman-teman yang memberikan support, bahkan teman-teman ingin seperti Bu Dia, tapi mungkin di nasib yang masih belum. Oke. Nah, jadi di sini ada CGP-nya 2 ya. Kemudian Bu Dia, kita lakukan refleksi Bu Dia. Bu Dia kan sudah memberikan semacam katakanlah kuesioner. Yang ini bukan penilaian tok, bukan begitu. Tapi setidak-tidaknya sejauh mana teman-teman kita itu menilai kita, teman-teman itu respect kepada kita, itu intinya. Nah, sekarang kita merefleksi ini. Di situ kan ada untuk murid, ada untuk guru, ada untuk kepala sekolah. Nah, Bapak tidak akan membaca itu semua. Bapak ingin minta hanya 2 saja. Apa positifnya dan apa kira-kira negatifnya? Maksudnya ini, apa praktik yang perlu Bu Dia perbaiki daripada kuesioner ini? Dia kan udah pastilah Bu Dia baca. Pak yakin. Apa yang perlu Bu Dia tonjolkan lagi atau perbaiki? Nah sekarang sebelum itu Bapak ingin apa nilai baiknya di sini yang berkesan oleh Bu Dia, tanggapan daripada teman-teman. Dari siswa dulu, murid kan sudah mencetak itu. Nah, begini atau ya kan seputaran keadaan Bu Dia lah gitu. Nah, apa kira-kira yang lebih membuat Bu Dia lebih lebih nyaman atau lebih tertarik? Nah, kalau dari murid ya Pak, yang saya lihat ini pernyataannya, saya senang ketika anak-anak ini mencentang atau menyilang bapak atau
guru-guru itu mengajar katanya dengan cara yang menyenangkan. Mereka menyelang selalu katanya. Selalu ya. Kemudian menggunakan media atau peralatan yang bermacam-macam. Nah, itu juga baik tanggapannya. Kalau itu umumnya seperti itu. Padahal itu anak-anak ini tidak tidak sama-sama mengisinya waktu Ya, itu. Bapak nggak tahu itu apakah yang tahu Bapak itu siswa yang mengerjakan. Berarti kita tidak memberikan sebuah acuan itu menjadi sebuah nilai kuliah bukan begitu. Tidak untuk bisa perbaikan. Cuma yang harus diperbaiki nih mungkin karena ada dulu kalau saya mengikuti kegiatan bersama-sama guru lain itu mungkin tidak disampaikan kepada anak-anak kalau saya misalnya ikut pelatihan atau segala macam. Jadi anak-anak itu tidak tahu kalau gurunya ikut pelatihan. Jadi dia mencentangnya, ada yang mencentangnya belum pernah katanya. Guru tidak mengajar kelas karena ikut pelatihan. Cuma anak-anak itu tahunya saya pamit, ibu besok ke Muaro ya ada acara, cuma menyampaikannya itu. Cuma tidak tahu objeknya apa. Iya ikut pelatihan atau apa. Jadi banyak anak-anak itu kebanyakan kemarin yang mencentang katanya belum pernah menyampaikan. Artinya kalau Bapak menilai anak-anak itu selalu menimbulkan buria. Mengapa demikian? Dia ingin tahu buria itu kenapa sih di luar itu? Apa sih kegiatannya? Apa sih objeknya? Nama kegiatannya? Karena dia ingin tahu begitu. Nah, begitu akhir daripada seorang anak yang ingin, karena pembelajaran sudah selama ini senang, kehilangan menjadi sebuah oleh dia perasaan bertanya-tanya. Kalau Bapak mengasumsinya seperti itu. Itu satu lagi Pak, kalau ini umumnya yang lain ini semuanya bagus mereka kasih Pak. Cuma yang satu lagi nih, orang tua saya atau orang tua teman saya datang ke sekolah untuk mengajar pada hari tertentu. Itu memang yang belum pernah saya cobakan di sekolah. Maksudnya orang tua? Ada misalnya orang tua itu yang kita jadikan tutor atau apa di sekolah gitu. Tutor. Ya, dia membantu. Membantu. Jadi anak-anak mencentangnya memang belum pernah. Itu yang belum pernah. Atau orang tua saya membantu dengan orang tua saya atau orang tua teman saya datang ke sekolah untuk mengajar pada hari tertentu. Itu Pak. Memang belum pernah didatangkan orang tua untuk mengajar di kelas misalnya, atau ada yang disampaikan misalnya, ada misalnya wali murid yang misalnya jadi TNI, seharusnya kan sekali-sekali diundang kasih motivasi atau jadi Pak Wali gitu. Artinya begini, mungkin dari sebanyak orang tua itu ada yang ahli bisa kita. Kalau dulu kan di mata lokal, tinggal ahli anak pandainya, anak itu mengaji mas. Tidak awal pandai mengaji majian itu. Dibantulah tutornya deh orang tua. Itu salah satu contoh sederhana. Dan termasuk yang punya sampaikan TNI tadi, dia penyuluhan hukum atau semacam bagaimana motivasi anak-anak untuk menjadi seorang TNI itu. Kan banyak yang punya cita-cita jadi abdi, segala macam. Oke, saya sudah paham tentang apa yang disampaikan. Ada yang baik dan ada yang perlu kita perbaiki ke depan. Sekarang kita masuk kepada kuesioner yang diberikan oleh guru, salah satu guru. Tadi Bu Lia menyampaikan bahwa guru semuanya mendukung apapun kegiatan Bu Lia selaku guru penggerak. Nah, di sana ada kuesioner atau centang, ada penilaian, katakanlah itu semacam nilai yang perlu kita perbaiki. Yang sudah baik kan kita pertahankan Bu Lia. Yang kira-kira apa yang menjadi menarik oleh Bu Lia di situ, yang dicentang oleh guru itu apa kira-kira? Yang menarik sekali istilahnya tabacu itu di Bu Lia, kacentang menampik di dia. Asona berarti Bu Lia asota. Tapi beliau ikut dalam lakon. Ini kan sepanjang aksi nyata nama lakon ini, nanti centang. Apa kira-kira contoh Bu Lia? Yang guru, yang teman sejawat. Kalau yang sejawat ini hampir semua itu dijawab. Pas jawabannya yang dia sampaikan, tapi dukungan teman-teman sepenuhnya, bahkan sepenuh hati gitu. Iya, ada cuma 10
supaya lebih jangan banyak 4 kita kasih 3 aja ya gitu Pak. Oh itu. Ada. Cuma yang kebanyakan Ya terasa lah Bu ya. Kira apa yang perlu kita yang harus diperbaiki dari kuesioner itu yang mungkin oleh guru tercetak, tetapi ya Bu ya mungkin menganggap ini belum lah. Mungkin kalau kalau yang baiknya mungkin ini misalnya tentang kepemimpinan pembelajaran mungkin Pak. Bagaimana perubahan di kelas. Sering terampil untuk anak-anak sedang di apel nggak? Gantian Pak, itu kan piket. Sering juga saya mengkondisikan anak-anak kalau ada kegiatan sering. Kadang-kadang waktu itu hari Sabtu kami luangkan waktu untuk tidak belajar, jadi diadakan kegiatan anak-anaknya. Saya dibantu dengan CGP lain yang memandu anak-anak mengadakan permainan, sudah itu nonton. Ketika kuliah berada di depan, apakah semua guru itu sudah keluar di sama-sama di belakang anak-anak? Ada guru yang di dalam? Nah. Berarti yang mau tanyakan memang itu positifnya ada. Berarti dia sudah tahu kok penyampaian bahasa kita itu atau apa yang kita sarankan anak itu, berarti sudah sama-sama memahami. Ya. Kalau mengelola anak-anak itu sering Pak. Sering ya. Saya yakin. Tetapi kadang-kadang kita berbuat ketika kita sedang mengapel anak, kan banyak yang disampaikan. Nasihat, pesan-pesan, informasi. Kadang-kadang teman juga masih ada yang tidak saling jawab. Tidak sama-sama kan dulu. Kalau dia sanggup lah misalnya, kita beli sampah misalnya. Nah, yang kita berdiri aja dari kantor ini sampah, ayo anak-anak. Terus kalau seperti itu, kita tidak membawakan, kalau bisa kita menggiring sama-sama dengan itu maksud Pak. Kalau di sini ya, alhamdulillah sih gurunya bukan anak berbaris atau apa, memang semuanya di luar Pak. Setidaknya di grup. Oke, terima kasih Bu ya. Tapi memang itu yang kita harapkan. Apapun program sekolah, apapun kegiatan sekolah, kita sama-sama, itu namanya kolaborasi. Cuma ada ini yang perlu yang perlu terus dilanjutkan katanya, mungkin perilakunya ini katanya lebih agak dekat lagi dengan siswa gitu Pak. Itu saran yang lainnya. Dengan siswa, perilaku agar lebih dekat lagi dengan siswa. Perasaan kuliah memang kurang dekat gitu. Kalau atau khusus di kelas pelajaran. Kalau jam-jam istirahat ini memang jarang berinteraksi dengan anak-anak ya Pak. Kalau anak-anak jam istirahat memang interaksinya dengan guru. Tapi kalau di ruangan cukup dekat dengan anak-anak gitu. Cuma tidak seperti kedekatan guru-guru olahraga. Pernah nggak kuliah anak-anaknya mengamati tingkah laku anak-anak? Ya, sering. Kadang-kadang saya lihat ada anak itu yang menyendiri tanpa teman. Betul. Pas. Kan? Ada yang tidak jajan. Kan ditanya. Kenapa? Enggak, kenapa? Karena memang tidak ingin jajan katanya Pak. Duitnya ada. Umumnya anak-anak di sini kehidupannya itu sederhana, Pak. Tidak ada yang kekurangan. Ya Bu. Jadi artinya kita walaupun istirahat tapi mata kita tetap. Nah, anak-anak itu perlu kadang-kadang anak-anak itu lucu. Iya, lucu sangat lucu. Kalau kadang dan tingkah laku perkataan bagi kalau dia berinteraksi kadang-kadang mau tertawa sendiri kita. Iya. Oke Bu ya, barangkali itu. Kemudian ada poin yang lebih ini yang mau tanyakan Bu ya, karena ini juga perlu pertanyakan tentang museum ini sedikit. Dia kan sudah menguasai, katakanlah sudah membaca modul itu tentang emosional ini. Nah, kira-kira kalau sudah ada sedikit diterapkan oleh Buya, apa kira-kira rencana Buya tentang pembelajaran sosial emosional ini di kelas nanti yang akan Ibu Buya terapkan lagi. Ini ada di poin di bawah, Bapak Agus saja dipercepat. Apa harapan atau Ibu setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas yang ampuh? Ya kan? Kalau di modul 2.2 ini atau Ibu sudah merencanakan? Iya. Sudah merencanakan atau sedang merencanakan? Kalau sedang merencanakan berarti belum
memberikan pembelajaran sosial itu di kelas? Kalau yang sudah dicobakan itu kan kemarin yang yang stop Pak, kegiatan stop namanya, di mana kegiatan itu saat anak-anak Kegiatan stop. sedang ribut, sudah itu semuanya berhenti sejenak. Kemudian semuanya ambil nafas, kemudian rasakan bagaimana tubuh itu diistirahatkan sebentar gitu. Dari dia jadi istirahat yang lari-larian, berkeringat gitu. Biar emosinya kembali. Biar emosinya kembali. Kembali normal. Ya. Tapi intinya Kemudian selesai, lanjutkan kembali. sama dengan kita olahraga, senam, kita kan Ya. mengambil nafas. Jadi kalau bisa kedepannya itu lebih diterapkan lagi ya Bu ya. Iya. Karena Ibu mungkin bahkan sudah melaksanakan, namun pelaksanaannya mungkin belum terbiasa, ini perlu dibiasakan. Ya mungkin itu Pak, mungkin udah pernah dilaksanakan cuma tidak. Itu namanya stop. Kira-kira itu baru satu. Ada nggak rencana-rencana kerja tentang terapkan di sini? Karena mungkin dari segi hal ini, maunya ini diterapkan. Kan kita berpijak kepada masalah, berpijak kepada hal yang kita lihat. Pertama, perlu kita terapkan ini. Pertama stop, karena stop ini mungkin anak-anak sudah jenuh, sudah mulai sudah mulai agak bosan, kemudian dia mungkin disuruh berdiri atau ya katakanlah semacam ice breakingnya. Nah sekarang itu baru satu stop. Apa kira-kira lagi yang ingin angkat dari di pembelajaran ini di kelas selain daripada stop ini, yang bisa membuat anak lebih refresh Pak? Rencananya juga itu mengenai kompetensi kesadaran sosial anak-anak ini Pak. Anak-anak ini kan ada yang kurang berempati terhadap temannya seperti itu kan. Ada yang saat temannya melakukan kesalahan malah ditertawakan gitu kan. Mungkin kedepannya itu yang lebih ditingkatkan, bagaimana cara intinya SMS Ibu salah sedikit sama-sama kan seperti itu. Empati kepada teman kurang, suka menjelek-jelekkan temannya kalau memang bahagia ada sama teman-teman. Iya Pak, itu sebetulnya sih yang apa rencana Ibu? Itu kan kasus doang, memasalah itu di sekolah. Pada umumnya bukan di sekolah sini saja Bu, termasuk tempat yang lain. Nah, Ibu selaku CGP harusnya memberikan solusi itu. Apa kira-kira bentuk emosional atau pembelajaran perubahan emosional yang bisa Ibu angkat sehingga anak-anak itu setidak-tidaknya berkurang? Mungkin salah satunya caranya itu nanti dengan melakukan kegiatan-kegiatan Pak yang memang jika berkelompok, kelompoknya itu selalu di rolling. Jadi antara temannya itu selalu berbeda-beda. Jadi dia bisa dekat dengan teman-temannya. Atau melakukan nanti kegiatan misalnya 1 hari atau di di 1 bulan itu ada kegiatan yang memang betul kita di kelas ini melakukan kegiatan misalnya seperti pergi mandi ke lubuk pendakian itu sama-sama gitu Pak. Kan di situ kan lebih mendekatkan dia dengan teman-temannya. Nanti diadakan misalnya kegiatan permainan-permainan gitu. Mungkin itu. Ini mungkin rasa kedekatan. Ya supaya dia lebih dekat. Mungkin selama ini karena dia membuli temannya karena dia tidak dekat. Nah, itulah akibat kalau kita biarkan dari skala rendah, maka terjadilah yang disebut oleh kepada kita tadi itu tawuran-tawuran. Itu Pak. Mulai tumbuhnya dari sini. Nah, makanya Bapak ingin mengangkat sebuah pembelajaran. Tidak di sini aja kalau masalah anak bukan. Nah, kalau bisa itu bagaimana teman yang membuat sebuah kesalahan itu bisa dia menjadi menjadi support. Di sini di kelas saya memang ada itu Pak. Memang kenyataan ada anak perempuan dari kelas 3 dibully dari teman-temannya Pak. Memang jauh perbedaannya. Duduk dekat saja teman-temannya itu tidak mau Pak. Jijik itu. Saya tukar memeriksa buku tukaran. Tidak akan pernah mau temannya. Mungkin latar belakang ekonomi. Memang latar belakang ekonomi ya, ikut campur orang tuanya juga. Jadi anak-anak ini kurang. Jadi jangan mengelompokkan orang seperti itu yang
Cuma dia satu mau nggak tahun menang? Iya. Bagaimana cek Bu Ria tuh kalau? Nah, kelas 3, 4, 5, 6 itu terus yang dipermasalahkan kan masalah guru-gurunya. Malahan ada temannya yang laki-laki bilang daripada sama dia mending sama anjing gitu. Itu saking parah. Tapi alhamdulillah di kelas 6 Pak udah jauh bedanya. Sudah tidak ada lagi teman-temannya yang membuli. Tapi Bu Ria punya kiat. Apa kiatnya bahasa Bu Ria sama anak-anak kita di kelas? Dari awal dulu Pak menanyakan dulu kepada teman-temannya permasalahannya yang awal itu apa, kenapa kok benci sekali dengan gadis gitu. Berarti kita cari pokok persoalannya. Ditanyakan dulu ke seluruh teman-temannya apa yang menjadi persoalan kenapa kamu benci ke gadis gitu. Disebabkan itu. Baru dikonfirmasi iya seperti itu gadis. Ya Bu, ternyata orang tuanya ikut campur, misalnya ada masalah di sekolah dia lapor ke rumah. Nanti orang tuanya datang ke anak tadi bukan ke guru. Berarti di lingkungan memang orang tuanya apa, tapi imbasnya sama anak-anaknya oleh anak-anak yang punya orang tua yang lain gitu. Kalau ada kegiatan kelompok segala macam Pak, memang tidak mau dekat dengan anak ini. Tapi sekarang udah sama itu karena sering dikasih motivasi pagi kan. Kalau seandainya kamu nanti di SMP jadi gadis ya, di situ kan sudah ada orang dari unggan sampai mengganti kamu yang di posisi gadis. Coba bayangkan, sedih tidak kalau kita dikucilkan setiap hari sama teman-teman sambil berbaris, nama bapaknya lah yang akan dipanggil gitu. Memang itulah tugas kita bagi selaku guru. Kita tidak mungkin membeda-bedakan, apalagi teman-temannya sendiri membedakan temannya. Yang perempuan ikut-ikutan Pak, yang parahnya. Jadi memang ya setidak-tidaknya kita memberikan nasihat kepada anak bahwa tindakan itu adalah tindakan yang bisa membuat kita bersalah, dan ini akibatnya nanti bisa seperti yang dikatakan dengan teman tadi. Itulah awalnya terjadinya perkelahian antar itu karena dari awal dia sudah tidak kita kenalikan dari SD. Timbul kebencian, rasa kebencian. Dengan melakukan kegiatan yang sering berkelompok Pak, mau tak mau anak tadi jadi dekat. Awalnya kan dia tidak mau dekat. Kalau kamu tidak mau dekat, kita tidak jadi kegiatan, kita tidak jadi ice breaking. Coba Bu Ria, bisa pernah nggak Bu Ria makan sama-sama dengan anak-anak, makan nasinya? Setiap hari Sabtu makan ada nggak mau mencoba sambal orang yang didapatkan? Bisa kita makan sama. Kalau yang perempuan, kita berbagi ya. Kalau perempuan yang perempuan sama perempuan sih dia mau berbagi Pak. Tapi kalau memang perempuan dan laki-laki memang. Tadi Bapak dengar coba dengan makanan, coba dengan kita. Sekarang sudah mau Pak. Setiap Sabtu kita makan pagi. Makan pagi ya. Makan pagi di luar. Bagus Bu Ria. Memang Bapak mengucapkan terima kasih kepada Bu Ria telah menjadikan sebuah anak-anak yang mungkin selama ini dikucilkan, sekarang sudah berubah kelas yang kita pimpin. Iya. Kemudian itu kira-kira Bu Ria. Kemudian tentang bagja Bu Ria. Bagja ini kan metode apa nih? Bagaimana kita menggunakan metode dengan memperdomani bagja? Kalau menurut Bu Ria ini bagjanya apa sih? Bagja ini kan tahapan namanya. Tahapan bagja secara berurutan kemarin kan. Kalau di pembelajaran memaparkan bagja ini, memperdomani bagja ini tentang bagaimana kita bisa memperdomani atau jadi rujukan bagja ini untuk sebuah perubahan pembelajaran. Apa contohnya? Kalau yang untuk di pembelajaran bagja ini belum pernah saya cobakan sih Pak. Kemudian karena memang waktunya bagja ini kan apa Bu? Pertanyaan pemantik yang akan memandu kita untuk melakukan sebuah perubahan pembelajaran. Iya. Cuma mungkin belum terlalu fokus ke bagja itu kemarin Pak. Cuma yang bagja ini kemarin kan yang prakasa perumahan cuma sekedar. Metode bagjanya apa Bu? Persibnya. Metode bagja ini. Karena sepengetahuan Bapak, bagja ini bisa digunakan untuk pembelajaran pedoman kita, memancing
rasa motivasi kita untuk melakukan sebuah perubahan. Karena ini diberinya kita pertanyaan-pertanyaan pemantik di situ. Di modul 1.3 Pak, ya tahapannya. Nah, ini ada di sini, setelah ibu melakukan tahapan baca, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi? Ibu kan sudah punya visi sekolah, visi guru penggerak. Nah, kemudian yang bahja itu kan suatu tahapan inquiry apresiatif ya Pak, ya, sebagai pendekatan perubahan. Jadi B-nya itu buat pertanyaan utama, kemudian ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, dan atur eksekusinya. Ya. Mungkin kalau secara detail mungkin belum terlalu berurutan ya Pak. Cuma ujung-ujungnya saya melakukan pembelajaran itu yang bagaimana yang berpihak. Sebetulnya kalau menurut Bapak sama Pak Ibu sudah melakukan metode Pak, iya, tapi tidak Ibu rasakan. Iya. Mengapa Bapak katakan? Ibu kan sudah melakukan bagaimana murid itu menyenangkan. Iya. Ya, dengan metode yang melakukan. Nah, seharusnya metode Bakja itu kan tinggal pertanyaan pemantik yang akan menjadi pedoman untuk melakukan aksi. Jadi Ibu sebetulnya kalau menurut Bapak sudah melakukan metode Bakja ini, tetapi tidak teradministrasikan secara gamblang. Mengapa demikian? Karena setiap aksi yang Ibu lakukan, Ibu tidak memiliki pertanyaan pemantiknya. Nah, sekarang Bapak tidak menyatakan itu ya, karena Bu Lia sudah berbuat dengan metode Bakja. Nah, yang jelas yang tahu, yang perlu Bapak kasih tahu kepada Bu Lia, Bakja ini adalah sebuah pertanyaan pemantik untuk melakukan aksi nyata kita di lapangan sehingga kita punya acuan. Itu sebetulnya. Oke Bu Lia. Membantu. Bu Lia sudah berbuat. Sudah banyak Bu Lia buat sih. Saya yakin si orang Bu Lia Esterina tidak akan banyak berbuat. Tetapi Bakja ini adalah sebuah ilmu, sudah metode buat kita untuk mempedomani supaya kita jangan lari daripada apa yang kita lakukan. Itu aja Bu Lia. Oke Bu Lia. Itu yang perlu kita perbaiki ke depan. Kalau bisa Bu Lia nanti beransur-ansur di samping tahu dengan Bakja, cobakan pertanyaan pemantik itu dan lakukan aksi. Itu aja yang Bapak inginkan. Jangan sekedar tahu, kita cobalah. Ini pertanyaan pemantik, ini masalah. Kita buat pertanyaan. Kita cobakan. Nah, itu. Betulnya Bu Lia sudah berbuat, sudah banyak berbuat. Oke Bu Lia. Ini terakhir, bagian akhir ini Bapak ingin menanyakan tentang RPP yang harus Ibu Lia persiapkan nanti ketika Ibu Lia simulasi ya. RPP itu Bu Lia, pasti RPP itu Bu Lia dulu sudah yakin Bapak sudah dulu ya RPP sterilisasi. Kemudian RPP sterilisasi ini Bapak tidak akan harus ini dan itu. Kalau memang Bu Lia nyaman di RPP yang dulu, nanti untuk simulasinya ya itu aja kita pakai. Kalau enggak, kita sesuaikan dengan target. Di target enggak ada lagi Bu Lia ya, karena ini di tema 5 Pak. Pendampingan 4 kita bisa Bu Lia. Bisa tema 5 ya. Tema 5 sudah. Ya, yang dipakai kemarin kan tema 5. Kan sudah diajarkan sebetulnya. Kalau Bu Lia ingin tampil itu enggak apa-apa, tapi kalau Bu Lia ingin memperbarui sesuai dengan target Bu Lia di lapangan, ya enggak apa-apa. Itu lebih bagus lagi. Mana tahu RPP sterilisasi yang dulu itu sudah masak Bu Lia, katakanlah seperti itu sudah oke. Pakai praktek besok Pak. Praktek Bu Lia ya, Bu Lia praktek. Nah, ini kan di sini kita praktek. Kita lakukan RPP-nya, RPP yang telah disusun dikirim bisa juga, atau yang mau dilaksanakan untuk pelaksanaan PBM juga bisa. Jadwalnya nanti kita kita atur sama-sama. Bisa juga jadwal yang ada pada
BGP ya. Berapa jam pelajaran Pak? Prakteknya? Kita usahakan 1 jam ya. Tapi bisa nggak kita ngatur? Bisa. Karena Bapak begini, RPP diferensiasi itu yang Bapak lihat itu memerlukan waktu yang cukup lama. Ya. Cobalah kita membagi apa anak Di di waktu itu yang ya di skenario dalam sejam itu tuntas Pak. bisa. Jangan Jadi terlalu kalau- banyak ambil materinya. Ya, jangan terlalu banyak ambil materi. Kita yang poin-poin aja yang bisa lah seperti kalau proses mungkin di produk yang kita kemudian di awal sedikit. Kemudian itulah kira-kira Bu Dia yang perlu dalam penampilan ini. Mungkin kita akan bertemu pada penampilan di video 4. Insyaallah kalau kita panjang Bu Dia. Mudah-mudahan Bu Dia tetap sehat, tetap semangat ke depannya. Terakhir pertanyaan Bapak, kita akan merefleksikan proses penampilan pada hari ini. Kira-kira menurut Anda proses penampilan pada hari ini apa kira-kira? Apakah perlu kita perbaiki lagi atau memang sudah cukup bagus daripada hari ini? Kalau untuk pendampingan hari ini menarik ya Pak ya. Dari Bapak juga yang memberi motivasi, kemudian memberi penguatan gitu. Rasanya lebih memang sudah baik gitu. Oke ya, terima kasih. Dan Bapak menganggap semua yang Ibu Ria lakukan mudah-mudahan pertama menjadi amal. Pasti kita doakan seperti itu. Kemudian kita berharap jangan hilang semangat, lanjutkan karena kita masih panjang perjalanan Bu Ria. Masih Ya, panjang Pak. sebenarnya kita sekarang penampilan 3, waktunya 3, kita sampai 7. Dan selamat-selamat kita sampai akhir dan dapat makan ibunya usaha lulus. Terima kasih Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.